berlebihan, bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan, berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya, maka bangsa dalam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, khususnya saudara-saudara yang sedang belajar, jadi kalau boleh kita sebut edisi ini adalah limited edition, pertalian dengan karya ilmiah. Karya ilmiah itu yang paling sederhana adalah ketika seorang mahasiswa bahkan siswa menyebutkan sumber teori atau pendapat yang dikutip. Kalau teori itu konstruksi yang sudah dibangun bertahun-tahun bahkan berabad-abad. Contoh teori demokrasi yang dibangun oleh Plato dalam karyanya Republik. Tetapi kalau kita mengutip salah satu contohnya dari buku saya sendiri ini, semula terbit dengan judul Teori Administrasi Publik dan Birokrasi dalam Perspektif Transendental di tahun 2001 sampai dengan 2015. Kemudian yang sekarang di tangan saya ini saya beri judul yang agak berbeda, Teori Administrasi Publik dan Birokrasi dalam Perspektif Ekonomi Politik. Logika yang saya bangun di buku ini didasarkan pada riset antara lain kebijakan mobil nasional di zaman Orde Baru. Karena mahasiswa ada yang belajar logika, maka di sini kami ingin menjelaskan tahapan-tahapan ketika menjawab satu pertanyaan di bangku kuliah. Ya. Jika Anda diminta sebut dan jelaskan, maka setidaknya di situ ada 2 atau 3 hal yang Anda sebutkan. Contoh, beberapa macam penalaran. Kalau ada 3, maka Anda sebut 3, kemudian Anda menjelaskannya. Dan sangat-sangat bagus ketika Anda menjelaskan 3 macam penalaran itu, ya, kemudian Anda lambari, Anda dasari dengan teori. Ya. Antara lain, Anda bisa mengutip dari, kalau mahasiswa Universitas Terbuka, ya, Anda bisa mengutip dari pendapat yang ada di dalam modul. Contoh cara mengutip Bakri dan Trisakti. Dalam kurung,
2023.2 3.7. Contoh ini ya, analisis adalah simbol dan seterusnya. Untuk apa? Jadi mahasiswa yang ingin mendapatkan kualitas di dalam menjawab pertanyaan sekaligus membuat isi. Jadi karya-karya pendek yang ditugaskan oleh dosen, maka sedapat mungkin isi itu didasari dengan data. Jadi kalau tadi kalian hanya menyebutkan pengertian atau definisi kemudian didukung oleh pendapat ahli atau teori, maka ketika menyusun tugas bisa Anda lakukan dengan cara menginput data. Data sekarang itu banyak bertebaran di sosial media dan atau jurnal-jurnal yang memiliki kapabilitas. Jadi kami berharap bahwa mahasiswa dapat mengikuti petunjuk. Jika mahasiswa Universitas Terbuka Indonesia, petunjuknya itu lazim oleh tuton, itu diterakan di 2 tempat. Satu, SMS Blast, yang kedua adalah replay atau rekomendasi. Ikuti saran-saran yang sudah diberikan, maka insya Allah Anda akan mendapatkan pekerjaan yang bagus, berkualitas, sekaligus mendapatkan nilai yang memadai. Salah satu contoh ini ya, ada mahasiswa yang namanya Dani Variani. Ini hanya untuk menyebut satu saja, dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Ilmu Politik ya, atau FISIP gitu ya. Nah, apa yang dilakukan? Seorang Dani Variani merevisi itu sampai 4 kali. Dari nilai 8 selanjutnya 80 lebih sampai dengan 90. Jadi betapa kegigihan itu menghasilkan kualitas yang nyata. Sekaligus kalau Anda sebagai mahasiswa, nilai yang benar-benar memuaskan tidak saja diri Anda, tapi seorang tutor, ya, tuton, itu juga senang ketika memberikan nilai minimal 80, 85, 90, seperti itu. Ya. Menjadi penting niscaya ya, ketika sekali lagi Anda mengayakan. Ya. Apa? Mengayakan diri dengan bacaan. Ya. Dan kami juga sebagai guru tetap mengayakan diri. Antara lain juga dengan menulis. Jadi buku yang kami pegang ini, Hikmatologi Kehidupan, dari kedokteran Nabi hingga ideologi dan, hingga filsafat dan ideologi politik. Ini insya Allah jilid ke-5 dan akan lengkap dengan jilid ke-13. Meskipun muatannya di sini banyak menampilkan agama dan Pancasila, tetapi bagi mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya FISIP, itu bisa ketika mengambil mata kuliah logika, diambil saripatinya sehingga bisa mendapatkan logika berpikir
yang tidak saja sekedar untuk memenuhi panggilan menjawab diskusi maupun tugas, tetapi benar-benar merasa sangat sayang, sangat cinta pada ilmu yang ditekuni, khususnya logika, sehingga bisa membangun kapabilitas diri, meningkatkan kapabilitas diri dengan lebih baik dari semula. Karena tujuan pembelajaran dimanapun bukan angka-angka, tetapi kualitas di dalam praktek menganalisis permasalahan yang dijadikan data, kemudian disuguhkan dalam bentuk logika pemikiran yang tidak salah. Selamat belajar bagi anak-anak kami tercinta di bangku sekolah, mulai dari PAUD sampai dengan tingkat sarjana, bahkan rekan-rekan yang ada di pasca sarjana. Karena logika berpikir itu tidak saja dipelajari per definisi, silogisme apa, kesimpulan apa, dan seterusnya. Tidak sekedar itu, tetapi lebih dari itu dibangun dengan argumentasi memadai, didukung oleh seperangkat teori atau pendapat ahli. Lebih dari itu, Anda bisa menyajikan, meskipun boleh jadi Anda saksikan Borobudur, maka Borobudur tidak mungkin bisa berdiri tanpa logika. Tidak mungkin candi-candi yang ada di Nusantara, di seluruh dunia itu berdiri tanpa logika. Karena itulah, meskipun Agnes Monica mengatakan cinta tanpa logika, tetapi cinta pada logika atau filsafat logika sungguh memiliki argumentasi yang logis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.